Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga di pagi subuh hari ini kita dapat melaksanakan satu perintah Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ini adalah kemuliaan tersendiri yang Allah berikan ketika seorang itu dapat mulai harinya, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan terbesar adalah ketika seseorang itu dimudahkan Allah, ketika seorang hamba diberikan Allah kemudahan untuk beribadah kepadanya. Ini adalah nikmat yang terbesar. Dan suatu musibah yang terbesar adalah bukan musibah kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan segala sesuatu benda. Akan tetapi suatu musibah yang terbesar adalah ketika kita jauh dari Allah. Ketika musibah itu kepada agama kita. Makanya selalu kita doakan, wala taj'al musibana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Yaitu ketika kita susah untuk melaksanakan sholat, ketika kita meninggalkan sholat. Ini adalah musibah yang terbesar. Kenapa? Karena ketika kita pada saat itu dicabut nyawa kita oleh Allah, ketika kita melakukan kemaksiatan, nyawa kita dicabut oleh Allah, maka ini adalah musibah yang terbesar, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzu billah min dzalik. Kita selalu melaksanakan sholat, selalu terus melaksanakan ibadah. Akan tetapi ada terkadang satu amalan yang istimrar kita lakukan, yaitu kemaksiatan yang selalu kita lakukan. Kemaksiatan itu kecil, tetapi selalu dilakukan, maka bisa jadi dikarenakan itu maka Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dan menguatkan kita untuk selalu taat kepadanya dan meninggalkan kelezatan kemaksiatan, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelezatan dalam beribadah. Karena dalam kemaksiatan itu ada kelezatan, maka Allah jauhkanlah kita dari kelezatan dalam bermaksiat kepada Allah. Dan Allah karuniakan kita untuk dapat menikmati kelezatan dalam beribadah, kelezatan dalam berpuasa, kelezatan dalam bangun salat malam, kelezatan dalam melaksanakan salat secara berjamaah. Maka ketika kita mendapatkan lezatul iman, kelezatan keimanan, maka kita akan kehilangan jika kita tidak mengerjakan amal-amal soleh itu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita dalam kitab Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, yaitu fikih 4 mazhab. Kita bahas fikih 4 mazhab oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Kemarin kita bahas bahwasanya masih mengenai najis, ya. Masih mengenai najis. Di antaranya itu najis besar. Para ulama berbeda pendapat mengenai kenajisan al-kalbu wal khinzir.
yaitu anjing dan babi, dan apa yang dilahirkan dari keduanya. Kalau menurut mazhab Maliki, anjing dan babi suci tidak? Menurut mazhab Maliki kemarin kita bahas, suci tidak atau najis? Suci. Menurut mazhab Maliki, kullu hayyin tahirul ain. Setiap binatang yang bernyawa itu suci. Ini dalam artian suci, bukan artian dalam makan ya. Dalam artian suci. Setiap hewan yang bernyawa itu adalah suci. Walaupun kalban atau khinziran, walaupun dia anjing ataupun babi. Maka ketika kita menyentuh atau memegang anjing dan babi, menurut mazhab Maliki tidak najis. Tidak najis. Maka ini berkaitan juga, kembali kita bahas, dengan segala yang muncul dari babi seperti bulunya ya. Ini juga sependapat dengan pendapat Maliki. Imam Hanafi ala taharat ainil kalbi madama hayyan ya. Menurut mazhab Hanafi, anjing itu suci selama dia masih hidup ya. Selama dia masih hidup. Illa anna al-Hanafiyah qala bedanya setelah abihi halal hayat tabi'an linajasati lahmihi ba'da mautihi. Tapi kalau dia sudah mati, anjing itu sudah mati, maka itu menjadi najis. Imam Maliki juga mengatakan jika anjing dan babi itu sudah mati, maka dia menjadi najis ya. Fala waqa'a fi bi'rin wa kharaja hayyan wa lam yusib famu al-ma' lam yufsidil ma'. Jikalau anjing ini tadi masuk ke dalam air, masuk ke dalam bak, basah dia dan tidak terkena mulutnya ya, mulutnya itu tidak terkena air, maka air itu masih suci menurut Hanafi. Air itu masih suci. Kalau menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Syafi'i itu adalah najis. Wa kadzalau in qada min balalihi fa asaba syai'an lam yunajjisuhu. Begitu juga jikalau terkena cipratan airnya ya. Walaupun terkena cipratan airnya, maka itu tidak najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i, najasatu jami'ad dima'a, ini sudah pembahasan lain. Ya, jadi kalau menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hanafi, anjing itu adalah suci selama dia masih hidup. Kalau sudah mati maka menjadi najis. Boleh enggak anjing disembelih? Anjing disembelih boleh enggak? Ya enggak boleh lah. Kan enggak boleh dimakan. Mana pula disembelih? Ya. Kan enggak boleh makan. Ini namanya pertanyaan menjawab. Wa minha ad-dam jami'i anwa'ihi, dan diantaranya yang termasuk dengan najis itu adalah darah bi jami'i anwa'ihi, yaitu dengan segala jenisnya. Darah dengan segala jenisnya, baik darah putih, baik darah merah, baik darah biru. Ada darah biru. Katanya kalau bangsawan kan darah biru dia. Cuman kalau ditusuk darahnya merah juga kan. Kalau bangsawan darah biru, yang keturunan keraton darah biru. Tapi ternyata ditusuk merah juga darahnya. Ya, jadi dengan segala jenis darah tersebut. Illal kabid wa tuhal, kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa. Hati ayam boleh dimakan? Boleh. Limpanya boleh dimakan? Boleh. Ini hati, ini adalah gumpalan darah. Limpa yang lengket di daging itu juga adalah gumpalan darah. Nah, hati dan limpa ini adalah boleh berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wahilal lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah.
Yaitu apa dua bangkai itu? As-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu halal dimakan walaupun itu menjadi bangkai. Kalau Bapak sekalian beli ikan, ikannya dah mati atau hidup? Dah mati. Ikan laut dah mati atau masih hidup? Dah mati. Boleh nggak kita makan ikan itu? Boleh. Nah, nanti kan jadi bangkai ini katanya. Tak boleh dimakan bangkai ikan. Ya. Kan kalau dah mati ikannya dibangkai. Tapi bangkai itu halal, boleh dimakan kalau bangkai ikan. Ataupun misalnya belalang jumpa, belalang mati, boleh nggak dimakan? Boleh dimakan belalang mati? Boleh. Anda pernah makan belalang? Enak juga belalang itu. Enak belalang itu. Digoreng, enak. Cobalah, cuman jangan asal belalang. Ada juga belalang yang beracun. Ya, nanti kalau pulang dari sini nyari belalang pula dia. Belalang pula. Fa'innahuma tahiranil hadis al-mutaqaddim. Maka keduanya yaitu hati dan limpa adalah suci, ya, suci karena dalam hadis tadi. Wa kadza damu syahid ma dama alaihi. Begitu juga darah orang yang mati syahid. Darah orang yang mati syahid itu adalah suci. Yang dikatakan dengan mati syahid ini bagaimana? Yang dikatakan dengan mati syahid adalah orang yang bertempur, orang yang berperang di jalan Allah, memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir. Tapi maksud di sini jangan pula pergi ke tempat wisata, ada orang turis itu bunuh diri, meledakkan diri, meledak, mati dia. Ini namanya mati konyol, bukan mati syahid. Ya. Bukan mati syahid. Perang itu apabila amir, ya, amir atau pemimpin kaum muslimin memerintahkan untuk perang. Apabila pertama kita dijajah, ya, ada negeri muslimin dijajah seperti sekarang di mana? Palestina. Jadi kalau mau cari mati syahid pergi ke Palestina. Ya, pergi ke Palestina berjihad memerangi orang-orang Yahudi. Nah, itu baru mati syahid. Ini perginya ke mana? Pergi ke mall. Mati syahid. Ini salahnya salah kaprah. Selesai mengkaji. Inilah yang terkadang yang disampaikan orang Islam radikal. Padahal ada Islam radikal. Pemikirannya yang salah. Pemikirannya yang salah. Mau cepat mati syahid. Padahal nanti ditanya malaikat. Ketika ditanya malaikat, kenapa kamu mati? Ya Allah, aku mati syahid katanya. Mati syahid apa? Kau bunuh orang-orang Islam, ada di situ orang kafir zimmi, ya, orang kafir zimmi masuk ke dalam neraka. Dikiranya mati syahid. Wal murad bi syahidul qital, ya, yang dimaksud di sini adalah syahid yang meninggal dalam peperangan. Jadi ada juga yang tergolong ke dalam mati syahid. Seperti apa? Seperti wanita yang hamil, yang melahirkan anak kemudian meninggal dunia. Maka ini tergolong ke dalam mati syahid, tapi dapat pahala mati syahid. Ya. Maksudnya itu dapat pahala seperti mati syahid. Tetapi ketika dia meninggal tetap dilaksanakan seperti orang biasa. Kalau yang mati syahid maka dia tidak dilaksanakan apanya? Tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya. Tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Dia dikafankan dengan pakaian perangnya saja. Dengan pakaiannya itulah dia dikuburkan. Ya. Jadi orang mati syahid tidak dimandikan dan tidak dikafankan, hanya disolatkan dan juga ditanam, dikuburkan. Dan darah yang mengalir, ya, kena darah dia, maka darahnya itu adalah suci. Ya. Darah orang yang mati syahid itu adalah suci. Terkena kita darah mati syahid, orang mati syahid,
maka itu tidak najis. Ketika kita menggotong orang yang mati syahid, terkena darahnya, kita sholat, maka itu tidak najis. Ya, itu tidak najis. Jadi termasuk darah yang dikecualikan adalah darahnya orang yang mati syahid, maka itu tidak najis. Ya, ketika disolatkan, dibawa ke masjid, orang mati syahid, mengalir darahnya, maka itu tidak najis. Wa ma baqiya fi lahmil muzakka aw uruqiha. Dan begitu juga apabila yang tinggal dari lahmil muzakka, dari darah yang disembelih, darah yang disembelih, au uruquha, atau dari keringat-keringatnya. Nah, terkadang kita menyembelih ayam, kemudian ada tertinggal darahnya di situ. Ada tertinggal darah. Kan kadang kalau kita masak ayam, kok masih ada darahnya. Kok masih ada darahnya. Nah, darah ini najis atau tidak? Darah yang tinggal di dalam ayam. Kemudian ketika kita masak ayam ataupun makan ayam Kentucky, makan ayam, kemudian ketika kita makan kok masih ada darahnya, ini najis atau tidak? Boleh dimakan atau tidak? Nah, dalam mazhab Maliki, kalau dia sail ataupun mengalir, maka itu najis. Darah yang mengalir itu adalah najis. Tetapi darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tertinggal di dalam daging, itu tidak najis menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini najis. Mazhab Syafi'i ini adalah najis, madama selama dia itu adalah dalam darah. Kalau yang dia dalam bentuk darah, maka itu adalah najis. Kamu pilih yang mana? Dapat ayam, kita makan, ada darahnya. Nah, kalau Syafi'i najis, Maliki gak najis. Makanya inilah kita pentingnya membahas fikih. Jadi kita ketahui, gak apa-apa kok kata Maliki makan. Udah makan halal. Ambil mazhab Maliki. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diberikan dua pilihan, maka Rasulullah memilih aisaruhuma, yang ringan dari keduanya. Ma lam yakun isman, selama tidak ada dosa di dalamnya. Jadi ketika diberikan dua pilihan, maka diambil yang paling ringan. Diberi dua pilihan, diambil yang paling ringan. Wadamu samak wal qammal wal barghuz wa damul kinan wa hiya duwaibatu hamra syadidatul lasa'. Begitu juga darah ikan, kemudian kutu. Barghuz ini seperti apa namanya? Kecoa atau apa? Enggak ada darah kecoa itu kan? Ada darah kecoa? Kutu tak ada dia darahnya. Ada darah kutu? Tak ada. Ini semuanya fahadhi ad-dima' tahirah. Semuanya ini adalah suci. Itu adalah suci. Wa hunaka dima' ukhra tahiratun fi ba'd al-mazhab, dan ada juga sebahagian darah yang suci menurut beberapa mazhab. Ini kita bahas. Yang pertama menurut mazhab Maliki, ad-dam masruh najisun bila istisna. Darah yang mengalir itu adalah najis. Darah yang mengalir bila istisna, tanpa ada pengecualian. Yang penting dia darahnya mengalir, maka itu adalah dia najis. Walau kana minas samak, walaupun dari ikan. Jadi ketika kita masak ikan,
ya, ataupun memukul ikan terkena darahnya. Nah, ketika darah itu mengalir, maka itu adalah najis menurut mazhab Maliki. Amma ghairul masfuh, adapun darah yang tidak mengalir, kal baqi fi khilal lahmil muzakka aw ruqyah fa tahir, seperti yang tertinggal di daging bekas hewan yang disembelih, maka itu adalah suci. Jadi tertinggal di daging itu adalah suci menurut mazhab Maliki. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, binajasati jami'id dima. Menurut mazhab Syafi'i, najis semua darah, termasuk darah ikan, termasuk darah yang tinggal di daging. Itu adalah najis. Makanya kalau kita masak, maka sebaiknya bersihkan semua darahnya. Ya. Bersihkan semua darahnya. Kenapa? Al-khuruju minal khilaf sunnah. Dalam satu kaidah, keluar dari khilaf itu adalah sunnah. Kalau menurut mazhab Maliki, darah yang tinggal di dalam daging itu adalah halal ataupun tidak najis. Syafi'i ini adalah najis. Supaya keluar dari keduanya ini, maka bersihkan semua darahnya. Berarti nggak ada darah di dalam daging tersebut. Di dalam daging tersebut tidak ada darah lagi, maka boleh kita makan. Syafi'i halal, Maliki halal, Hanafi halal. Semua mazhab mengatakan itu adalah halal. Ya, jadi sebaiknya kita membersihkan semuanya. Ya, jadi tidak ada khilaf di antara mazhab para ulama. Tidak ada khilaf apabila kita bersihkan darahnya dari daging tersebut. Illa arba'at asya, kecuali ada 4 darah yang tidak najis menurut mazhab Syafi'i. Seperti apa? Apa yang 4 itu? Labanul ma'kul idza kharaja bilaunid dam. Susu yang dimakan jika dia keluar dengan warna seperti darah. Susu yang dimakan seperti apa? ASI. Seperti ASI. Mamanya kekurangan makan, dihisap terus. Yang bapaknya pun lagi minum ya. Jadi anaknya ngisap terus, padahal mamanya dah kehabisan susunya sampai terkeluar seperti warna darah. Ya, maka itu adalah suci. Ya, itu adalah suci. Begitu juga baik darah diperas terus susu lembu, susu kambing, udah nggak ada, dipaksa terus keluar sampai seperti keluar warna darah, maka itu adalah suci. Ya. Wal mani idza kharaja bila nidam aidan, dan juga mani jika keluar dengan warna darah. Bisa enggak mani keluar dengan warna darah? Bisa aja. Main sekali masih bisa, main 2 kali masih bisa. Sampai 5 kali keluar, dibanting. Apa kada keluar? Kayak darah. Jadi jangan kuat-kuat kali. Sampai 5 kali dibantingnya malam satu malam. Apa gak keluar? Kayak darah dia. Pengantin baru ya. Pengantin awal kayak kuat lagi, kesal lagi. Kalau dah tua, kesal lagi. Kalau dulu masih pengantin baru, tahan 2 kali, 1 hari. Kalau dah tua, seminggu sekali pun dah kuat kali dah tu. Dan tak kuat lagi dia. Nafsunya aja kuat. Cuma ketika main bentar-bentar dah langsung tak sampai semenit. Baik, wa kana khurujuhu min tariqihi al-mu'tad, dan apabila keluarnya dari jalan yang biasa. Dari jalan yang biasa. Kalau mani keluarnya dari mana? Kalau mani keluarnya dari corongnya. Dari corongnya. Yang dari yang lain.
Wal bid idza istahala launuhu ila launid dam. Dan begitu juga telur, ya. Jikalaulah warna putih tadi seperti warna darah, ya, seperti warna darah, dengan syarat ayyabqa shalihan lil khalqi, dengan syarat itu masih bisa untuk dikonsumsi. Jika masih bisa dikonsumsi atau dia halal. Kalau kita keluar kocok telur, ada terkadang ada darah-darahnya, warna darah. Kita cium tidak ada bau, tidak ada bau bangke, maka itu masih bisa ataupun halal. Ya, selama dia tidak bau, bangke, tidak berubah bau, rasa dan warnanya boleh berubah, yaitu warna seperti darah. Wadamul hayawan idza qalaba 'alqah aw mudghah. Dan darah hewan jikalaulah dia berubah menjadi segumpal daging ataupun segumpal darah, jadi darah beku. Ya, jadi darah beku dia, karena kan kalau kita nyembelih hewan ada darahnya jadi beku. Ya, menjadi beku, maka itu tidak najis. Bisyarati ayyakuna min hayawanin tahir, dengan syarat bahwasanya tadi dia berubah jadi segumpal daging atau segumpal darah adalah dari hewan yang suci, ya, dari hewan yang suci selain anjing dan babi menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Hanafi, qalu bi taharati dami allazi lam yasil min al-insan aw al-hayawan, yaitu suci darah yang tidak mengalir dari manusia ataupun hewan. Seperti apa? Seperti misalnya kita ada bisul. Ada bisul. Kemudian pas lagi sholat, ya, pas lagi sholat pecah pula dia. Ya. Di kaki berdarah, ya, berdarah. Najis tidak? Najis tidak? Di sini ada dua. Kalau dia tidak mengalir, maka dia tidak najis. Kalau dia tidak mengalir, maka tidak najis. Menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau dia mengalir, mungkin besar dia misalnya pecah, mengalir dia, maka itu menjadi najis. Ya, darah yang mengalir itu adalah najis. Kemudian wa bi taharati dam idza istahala ila mudghah amma idza istahala ila 'alaqah fa huwa najisun. Dan juga suci darah yang berubah menjadi segumpal daging. Tapi kalau dia berubah menjadi segumpal darah, maka dia adalah najis menurut mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i tadi tidak najis kalau segumpal darah. Kalau Hanafi menjadi najis. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i juga, misalnya darah nyamuk, ketika kita sholat pukul berdarah dia, najis atau tidak? Najis atau tidak? Nah, kalau Syafi'i ini adalah najis, tetapi namanya najis ma'fu anhu, yang dimaafkan. Ya. Darah yang sedikit, ya. Dah kenyang dia, kita pukul kan berdarah dia. Kayak mana? Batal atau tidak sholatnya? Tidak batal, lanjut sholat. Ya, dilanjut sholat. Kenapa? Ini namanya najis ma'fu anhu menurut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi dan Maliki, ini najis tidak? Tidak najis. Kenapa? Karena tidak mengalir darah. Kita masih bisa ngambil kesimpulan. Kalau kita keluar darah tulisannya ada luka, ya, ada luka kita mengalir darahnya, maka ini adalah najis, batalkan sholat. Tapi kalau dia keluar tidak mengalir darahnya, maka ini tidak najis menurut mazhab Hanafi, maka kita lanjut sholat. Ya, maka kita lanjut sholat. Wa minha al-qayh wa huwa al-mazzah allati la yukhalituha damun. Dan di antara najis, ya, itu adalah seperti muntah. Ya. Muntah. Wa minha as-sadid, dan juga nanah. Ya. Nanah juga termasuk najis. Ya.
Kalau yang nanah keluar dari bisul najis tidak? Najis. Ya. Nah, ini kan kita bahas. Sama ada dia sama dari luka atau tidak, apakah nanah itu termasuk najis atau tidak menurut pendapat para imam mazhab. Wa huwa ma'ul jarah ar-raqi al-mukhtalif bid-dam, itu nanah itu adalah luka yang keluar dari yang bercampur dengan darah. Wa maisul min al-quruh wa nahwiha, begitu juga yang mengalir, ya, yang mengalir dari nanah tersebut dan seumpamanya. Nah, menurut mazhab Hanafi, qalu inna ma yasil min al-badan ghairul qayh was sadid in kana li'illah wala bila alamin fanajisun. Menurut mazhab Hanafi, yang mengalir dari darah dari badan kita selain nanah tadi, muntah dan nanah, jikalau dia karena sakit, walau bila alamin, walaupun tidak ada perih, ya, walaupun tidak ada perih, maka dia adalah najis. Wa illa fatahid, dan jika tidak bukan karena sakit, maka itu tidak najis ataupun dia suci. Maka kita ambil kesimpulan, kalau tadi bisul, ya, bisul menimbulkan sakit. Ya. Kalau orang bisul biasanya meriang tubuhnya, betul ya? Banyak yang pernah kena bisul di sini ya. Kalau kena bisul besar biasanya sakit. Nah, ketika bisul itu keluar nanah, ya, keluar nanah, maka kalau dia menyebabkan sakit, maka itu adalah najis. Tapi kalau tidak, maksudnya tidak menyebabkan sakit, ya, maka itu adalah suci. Ya, menurut mazhab Hanafi. Ya, menurut mazhab Hanafi. Wa hadza yashma an-naftu wa hiya al-qarah allati imtalat wa hanaqa syurha. Yaitu yang termasuk dengan nanah tadi. Nanah dah apa merah dia, kemudian mau pecah, ya, kita pecahkan, ya, kita pecahkan. Kalau dia tidak tidak menjaga sakit, kita pecahkan dia, maka itu tidak najis. Seperti bisul yang masih kecil, ya, bisul yang masih kecil itu tidak najis. Nah, makanya tadi kalau keduduk bisulnya bisul kecil, maka itu tidak najis. Kalau bisul besar menyebabkan sakit, maka itu adalah menjadi najis. Yaitu perbedaannya dalam mazhab Hanafi. Wa ma'us sirrah wa ma'ul uzun wa ma'ul ain. Begitu juga tidak najis, yaitu air yang keluar dari pusat, ya, atau air yang keluar dari telinga. Apa namanya yang keluar dari telinga? Cong ya. Tungki. Ada orang yang tungkian, ngalir terus air dari telinganya. Ini najis atau tidak? Kalau dicium bau busuk, ya, najis atau tidak? Menurut mazhab Hanafi ini tidak najis, ya. Hanafi dia tidak najis. Begitu juga yang keluar dari pusat, ya. Kemana tadi? Fal ma'ul ladzi yakhruju minal 'ain al-maghidun najisun. Maka air ini karena tidak ada sakit. Ya. Apabila air yang keluar dari air mata, najis tidak air mata? Enggak najis, ya. Akan tetapi jikalau dia keluar karena sakit mata, keluar air, maka ini najis atau tidak? Menurut mazhab Hanafi ini adalah najis. Air yang keluar karena sakit mata, bengkak matanya, besar matanya, kemudian ngalir air, ya, menurut mazhab Hanafi ini adalah najis. Jadi kalau Hanafi, kalau dia sakit, dari yang sakit keluar air, keluar darah, maka ini adalah menjadi najis. Baik keluar air, baik keluar nanah.
ataupun keluar darah. Kalau dari yang sakit maka itu adalah najis. Kalau bukan karena sakit tadi, nah, ini kalau dia sakit telinga kemudian keluar airnya, najis tidak? Najis kalau menurut mazhab Hanafi, ya. Tapi kalau nggak ada sakit telinganya kemudian keluar air dari telinganya, najis tidak? Tidak najis. Jadi kuncinya adalah apabila dia karena sakit atau tidak. Kalau karena sakit maka najis, kalau tidak karena sakit dia keluar maka tidak najis. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, qayyadu najasatus sa'il min al-quruh ghairi as-sadid wad-dam bima idza taghayyara awrihu wa illa fa huwa tahir kal uruq. Najis apabila air ataupun yang keluar dari nanah ataupun dari bisul. Kalau Syafi'i dia najis apabila keluar dari bisul. Tetapi kaedahnya menurut Syafi'i adalah idza taghayyara launuhu, jika dicium bau, ya, berubah bau rasanya. Ya. Kalau yang mengalir sini, kalau Syafi'i yang ngalir kemudian cium bau maka najis walaupun tidak sakit. Walaupun tidak sakit, bau dia maka itu adalah najis. Jadi kalau Syafi'i mengkaitkannya adalah dengan bau, rasa dan warna. Kalau Hanafi dia kaitkannya dengan sakit. Itu perbedaannya. Syafi'i kalau dia bau nanah, pecah dia, cium dulu. Bau enggak? Bau, berarti najis. Dicium, enggak ada baunya. Nah, berarti tidak najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Hanafi tadi enggak akan menyangka sakit, maka dia tidak najis walaupun dipecahkan. Ya, walaupun dipecahkan. Jadi perbedaannya antara kalau Syafi'i dia karena baunya, kalau Hanafi karena menimbulkan sakit. Wa minha fudlatul adami min baulin wa azrah. Dan diantaranya yang termasuk dengan najis itu adalah kotoran, ya, kotoran. Fudlatul adami, kotoran manusia, baik dari kencing, ya, ataupun kotoran. Tak enak bukan tai, ya, ataupun kotoran. Wa illam tataghayyar an halatit ta'am, walaupun tidak berubah dari warna bentuk makanannya. Misalnya kita makan apa ya? Sate. Nah, sate kerang enggak dikunyah, ya, masuk ke dalam perut. Kemudian keluar masih bentuk sate kerang. Masih bentuk kerangnya itu. Tengok masih bentuk kerang. Sayang, masuk lagi. Walaupun masih dalam bentuk kerang tadi, maka itu adalah najis. Ya, walaupun masih dalam bentuk kerang. Nah, ini kita kaitkan. Yang kita kaitkan dengan kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak itu tadi apa? Kotoran. Jadi apa namanya? Musang. Musang itu makan kopi, ya. Dimakan kopi yang jatuh-jatuh. Kemudian setelah dimakannya, kemudian keluar dari bawahnya, keluar taiknya. Keluar taiknya. Kemudian keluar taiknya tadi. Setelah itu diambillah kopi tadi. Ya, diambillah kopi tadi. Diambil kopi tadi, kemudian itu diseduh jadi kopi luwak. Pertanyaannya, kopi luwak halal atau najis? Halal atau najis? Ini
kaitannya tadi dengan yang masuk, kemudian masih dalam bentuk yang sama. Yang suka minum kopi luwak, biu jawabnya. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk benda, tadi masuk ke dalam, ya, badan, kemudian keluar dia, ini namanya mutanajis. Mutanajis ataupun barang yang terkena najis. Terkena najis. Sama seperti kalau anak nelan guli ataupun nelan apalagi benda yang ini, uang, kemudian keluar dalam bentuk guli lagi. Gulinya ini najis atau tidak? Ini sama nih. Gulinya ini najis atau tidak? Keluar dari bawah, habis ditelan, keluar. Najis atau tidak? Ini namanya mutanajis. Beda najis sama mutanajis. Najis dia bendanya, ainnya itu adalah najis. Ya. Ain bendanya itu adalah najis. Kalau mutanajis sama seperti kaki kita terkena tai. Kaki terkena tai. Maka tainya yang dibuang atau kakinya yang dibuang? Kakinya dipotong. Ataupun pakaian terkena tai. Tainya yang dibuang atau pakainya yang dibuang? Nah, ya, jadi itu beda antara najis sama mutanajis. Kalau yang namanya mutanajis, dia bendanya suci. Awalnya itu adalah suci, kemudian terkena najis. Terkena najis, maka cukup dibersihkan najisnya. Benda yang tadi tetap suci kalau sudah dibersihkan. Kaitannya dengan tadi, dengan kopi luwak. Jikalau kopi tadi hancur, maka itu menjadi najis. Kopinya dimakan luwak, kemudian keluar tai, hancur, maka itu adalah najis. Tapi kalau dimakan kemudian keluar dia masih dalam bentuk kopi, ya, masih dalam bentuk kopi, ini namanya mutanajis, yang terkena najis. Maka kalau yang namanya mutanajis, yang terkena najis cukup dibersihkan, cukup dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan baru dimasak, itulah jadi kopi luwak. Maka kesimpulannya kopi luwak halal atau berarti aman ya. Nah, berarti yang makan kopi, minum kopi luwak, yang suka kopi luwak, tak khawatir tadi mah haram. Walau kana al-adami saghiran lam yatanawal at-ta'am, walaupun dari anak-anak yang belum makan sesuatu makanan kecuali air susu ibunya, keluar buang air atau buang kotoran, maka itu tetap najis, ya. Kotoran bayi itu adalah najis. Wa minha fadlatu ma la yukalu lahmuhu mimma lahu damun yasil kal himar wal bighal. Dan diantaranya yang najis, yang termasuk najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, yang tidak dimakan dagingnya seperti apa? Himar, seperti keledai. Ya, seperti keledai. Keledai ini halal atau haram? Ada di sini keledai? Tidak ada ya keledai. Kalau di Mesir banyak keledai. Kalau orang-orang jual susu, jual apa segala macam buah, itu pakai keledai. Ya, bawa gerobaknya pakai keledai. Tahu suara keledai kayak mana? Kalau ada suaranya, dengar suara keledai itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk suara itu adalah suara himar, suara keledai. Karena suaranya enggak enak kali didengar. Jadi keledai ini kotorannya juga
adalah najis. Ya. Keledai tidak boleh dimakan, itu haram. Ya. Keledai tidak boleh dimakan, ya, karena untuk tunggangan. Wal bighal, begitu juga bighal, hewan apa namanya, bagol, kibas. Kibas, atau kibas ya, bentuk kambing yang apa, besar, nah, itu bagol atau kibas. Itu juga kotorannya adalah najis. Begitu juga dimisalkan kotoran kucing. Kucing dimakan nggak? Ada yang makan kucing? Nah, itu juga najis. Jadi segala kotoran hewan itu adalah najis. Amma fadlatu ma yukalu lahmuhu fa fiha khilaful mazahib. Adapun kotoran hewan yang dimakan dagingnya, hewan yang dimakan dagingnya seperti ikan, kemudian ya kambing, ayam dan lain sebagainya. Maka ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang minta kotoran hewan itu jadi suci. Nah, ini kita bahas. Menurut mazhab Syafi'i, binajasati fuddatun ma'kulul lahmi aidan bila tafsil. Yaitu najis kotoran hewan yang dimakan, baik kotoran ikan. Ya, kotoran ikan najis tidak? Najis. Najis kotoran ikan. Maka kita makan ikan gembung rebus. Ada suka makan gembung rebus? Suka kan? Nah, gembung rebus ini direbus, dibelah dulu tainya atau tidak? Tidak. Direbus dengan badan-badannya semua. Direbus dengan badan-badannya, kemudian dibungkus pakai kertas. Kalau selepas dibungkus. Nah, jadi yang masuk ke dalam tempat perebusannya tadi, masuk dalam tempat perebusan bercampur semua, tainya, apalagi dagingnya dan semua itu udah bercampur. Jadi pertanyaannya, ini menjadi halal atau haram? Ini yang suka daging gembung rebus ya halal aja lah. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ini adalah haram, menjadi najis. Menjadi najis. Kenapa? Kotoran hewan termasuk ikan itu adalah najis. Ketika bercampur dia direbus dengan dagingnya, maka menjadi najis semua. Sama seperti misalnya ada daging, ya, daging dimasak, masukkan tai ke dalam. Masukkan tai ke dalam daging tadi direbus. Ini daging ini halal atau haram? Haram. Ya, kenapa? Bau tai ini dah jadi najis semua karena bercampur dia masuk ke dalam daging tersebut. Bercampurnya dengan daging tersebut, maka daging gembung rebus halal atau haram? Dikasih halal. Gembung rebus menurut mazhab Syafi'i ini adalah najis. Kenapa? Karena bercampur dengan tainya tadi. Ini bahaya ini bagi yang jual gembung rebus ini. Makanya kita bahas baru pertama Syafi'i. Tinggal mengambil yang mana nanti. Ya. Yang kedua, mazhab Hanafi. Qalu inna fuddata ma'kul lahmi najasatun mukhaffafah illa annahum fassalu fit tayr. Menurut mazhab Hanafi bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis yang mukhaffafah, najis ringan. Kecuali mereka memisahkan antara kotoran at-tayr atau burung. Faqalu in kana mimma yadruqu zarqut tayr kharquhu fil hawa kal hamam wal asuf fa fadlatu tahirah. Jikalau dia yang binatang burung
yang terbang di atas, kemudian dia buang tai atau berak pula dia terkena. Ya. Nah, biasa ini terjadi di Makkah, di Madinah. Ini banyak tai burung. Ya, banyak tai burung. Terkena tai burung lagi sholat. Ya, lagi sholat, Allah Akbar. Tiba-tiba lewat burung, dia kena badan. Apa ini? Tengok. Tai rupanya. Maka lanjut atau tidak sholatnya? Lanjut. Kenapa? Karena ini adalah falhamasufafullatu tahirah, maka kotorannya itu adalah suci. Kotorannya adalah suci. Kotoran burung itu adalah suci. Kalau Syafi'i, kotoran burung itu adalah najis, tapi najis ma'fu anhu, yang dimaafkan. Jadi berbeda. Kalau Hanafi itu tidak najis, lanjut aja sholat, terkena tai burung. Begitu juga fadajat wal bint wal ahli wal urz wa maghallat zah indal imam. Nah, begitu juga tai ayam, tai bebek, hiti ataupun apa segala macam basor, ya, maka itu adalah najis, ya, itu adalah najis. Kalau menurut mazhab Maliki, qala bi tarati fatma yahillu aklu lahmihi. Kalau Maliki halal ataupun suci fudlatu kotoran ma yahillu aklu lahmihi, yang dihalalkan memakan dagingnya, ya, yang dihalalkan memakan dagingnya. Seperti apa? Kal baqar, seperti kotoran lembu, wal ghanam, kotoran kambing. Idza lam yu'tad at-taghadzi bin najasah, jikalau dia tidak terbiasa makan dari najis. Jika dia tidak terbiasa, hewan ini bukan makan najis, maka itu adalah suci. Amma idza i'tada dzalika yaqinan wa zannan fa qudratuhu najisatun. Adapun jikalaulah kambing, ikan, ayam, apalagi lembu biasanya makan najis, makan kotoran, maka kotorannya juga menjadi najis. Jadi kalau Maliki, ya, kalau menurut Maliki, kotoran hewan seperti ikan najis tidak? Kotoran hewan yang dimakan dagingnya menurut mazhab Maliki najis tidak? Tidak najis. Baik kotoran tai lembu, tai kambing, apalagi tai ayam. Tapi kalau dia yang selalu makan makanan yang suci, makanya makan rumput, ya, maka itu adalah tidak najis. Tidak najis menurut mazhab Maliki. Jadi kalau yang suka makan ikan gembung tadi halal tidak? Mengambil yang mana? Syafi'i atau Maliki? Ambil Maliki aja lah. Tidak najis. Ya. Kalau Maliki, apa tadi, gembung rebus itu tidak najis. Kenapa? Karena kotoran yang dari hewan yang dimakan daging, maka tidak najis. Ya. Nah, makanya kita perlunya belajar mazhab ini, mengetahui perbedaan pendapat mana yang kita amalkan. Syafi'i, kalau mengamalkan Syafi'i saja ini tak boleh. Ini boleh. Jadi sempit ya. Makanya kita pelajari semua. Ya, kita pelajari semua. Maka kotoran hewan yang dimakan dagingnya, selama hewan tadi memakan makanan yang suci, maka itu adalah menjadi suci. Nah, misalnya ada ikan yang hidup, ikan lele, mancing, dapatnya di mana? Dapatnya di tempat wortai apa namanya? Dapatnya di South Tank. Ya.
dapat ikan lele di subsidi yang besar, ya, besar. Nah, pertanyaannya, ini halal atau tidak halal? Cepat kan ya. Nah, ikan ini yang hidup di dalam apa? Tai, di dalam subsidi, maka ini menjadi muntah najis, tak boleh kita makan, ya, tak boleh dimakan. Kalau misalnya dimasak pun, dimasak gulainya bau tai. Pernah nyoba kan? Nah, maka bagaimana bisa menghalalkannya? Cara menghalalkannya, ini ikan lele dibiarkan dimasukkan ke dalam tempat yang jernih. Ya, minimal dia 3 hari, minimal 3 hari. Dikasih makanan yang suci seperti pelet dan lain sebagainya. Kemudian dia akan berubah, ya, akan berubah. Ini tadi tempat najis. Asal lele ini adalah halal. Dia makan tai, makanya jadi muntah najis. Maka cara mensucikannya bagaimana? Diletakkan di air yang bersih, yang jernih dulu. Masukkan dalam kolam, masukkan dalam gelas, kasih makan. Selepas 3 hari sudah halal, ya, boleh dimakan. Jangan langsung ditelan, jangan langsung dipotong habis dipancing dari tempat subsisting tadi. Nah, ini keadaannya kaitannya juga dengan kalau kita pergi ke Padang, ke Payakumbuh, itu ikannya rata-rata itu makan tele, ya, makan tai. WC-nya di mana? WC di kolam. Ya, WC di kolam. Jadi kalau kita buang air dan nunggu itu ikan-ikan di bawah, ya, dah nunggu dia. Begitu cemplung, nggak nunggu cemplung, udah langsung disambar, ya, langsung lewat. Nah, ini ikannya halal atau tidak? Ya. Nah, itu juga sama, ya, itu juga sama, mesti didiamkan terlebih dahulu. Kalau dia tidak berubah rasa, bau dan warna, maka itu boleh dimakan. Nah, itu tadi pembahasan kita. Wa minha manil adami wallahu a'lam. Kepada kota. Ya, jadi kembang rebus terus ya. Bila ada pertanyaan silakan. Ya. Pernah kami di perusahaan ini kan jalan-jalan ke Manado. Rupanya singgah kalau siang ke sebuah kafe. Pagi ke sebuah kafe itu kami pikir usaha langsung duduk, kemudian disediakan disajikan masakan. Nah, karena udah kelaparan dan tidak langsung makan. Dan seminggu kemudian baru diketahui masakan itu rupanya menggunakan darah ayam. Nah, kalau kita tahu. Ya. Baik. Nah, jadi makanan yang bercampur dengan darah atau masak dengan darah, ya. Darah ini adalah najis. Jika lelah dimasak dengan darah, maka ini menjadi najis. Kalau nggak tahu bagaimana? Ya, namanya juga nggak tahu. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Pura-pura nggak tahu lain. Ataupun misalnya ada juga yang makan, samping ada orang-orang tua yang apa kan ke rodoh, nyakal ke rodoh, mampir pula BPK, dikira aja tak daging apa kan, makan di situ. Rupanya kawan itu semua begitu tahu langsung dimuntahkannya. Kalau ada seminggu wajib ada memang dimuntahkan kan. Jadi ya, nah, makanya itu kalau yang tidak tahu namanya dimaafkan. Apalagi udah kelaparan. Udah kelaparan kali 3 hari nggak makan, ada bangki pun hantam aja. Ada bangki, ada babi boleh dimakan karena
darurah, karena darurat. Kalau nggak makan bisa mati dia. Nah, itu boleh dimakan. Ya. Apakah boleh menggabungkan mazhab yang untuk mengambil yang paling ringan? Ya. Tadi kan masalah ikan sapi sama Hanafi beda, itu Ya. ringan. Ya. Begitu juga dalam sholat. Gitu. Ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Mazhabnya. Apakah boleh begitu? Oke, baik. Ini ada perbedaan pendapat ulama mengenai talfiqul mazahib, yaitu mencampur adukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ya. Nah, kalau menurut sebahagian ulama ini tidak boleh berdasarkan kaidah. Ya. Tetapi kita mengambil yang ringannya apakah boleh? Maka kalau menurut hadis Rasulullah SAW, jikalau Nabi diberikan dua pilihan, maka Nabi mengambil aisaruma, mengambil yang paling ringan di antara keduanya. Maka yang tidak boleh itu adalah yang dia namanya hanya taklid. Taklid maksudnya adalah ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan ini dia lakukan begini maka dia ikut, dia lakukan ini maka dia ikut. Tapi kalau sudah dia pelajari Syafi'i atau Hanafi itu boleh, Maliki tidak boleh, maka dia mengambil Hanafi, maka boleh diamalkan berdasarkan ilmu. Dia mengetahuinya bahwasanya Maliki itu membolehkan, maka boleh kita amalkan. Boleh kita amalkan berdasarkan dalil. Ya, kita ketahui yang tidak boleh tadi adalah taklid atau ikut-ikutan saja. Iya, berdasarkan hadis Rasul mengambil yang lebih ringan. Boleh saja. Ada lagi? Dan nunggu makanya makanan. Cukup ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعم حمدا شاكرا حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين